Shalom. Iya, kaget saya. Apa kabar Bapak Ibu? Biasa di luar? Enggak ya? Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah beri kesempatan buat saya pagi ini. Bapak Ibu Saudara, apa tema gereja kita? Yang jawab loh cuma 2.000, yang lain mana? Berbuah. Dari awal tahun ini menjadi perenungan saya Bapak. Kita semua pasti senang ya, kalau yang dinamakan berbuah. Ya. Saya di rumah, depan rumah punya 2 pohon nangka. Ya. Dari apa itu ya, bukan dari biji saudara, tapi dari cangkokan. Ditunggu-tunggu nggak berbuah. Tiba-tiba ada keluar saudara, sebesar jempol gini. Wih senangnya luar biasa. Ya. 2 hari kemudian jatuh. Waduh gitu kan, akhirnya saya tidak lama-lama saya berangkat ke Batu, saya beli nangka yang sudah jadi ya. Maksudnya saya mau tempelkan di pohon gitu loh. Gitu ya. Tapi sebelum ditempel ternyata sudah habis saudara ya, sudah habis dimakan maksudnya. Kita semua pasti senang dan mau ketika fase berbuah, ya senang pakai banget, ya. Dan puji Tuhan hari ini mulai keluar sudah besarnya sebesar terong gitu ya. Wah ini jadi, dan ternyata memang setelah saya belajar ada fase-fase yang tidak bisa dilewati. Ternyata buah yang pertama itu adalah istilahnya buah lanang. Itu harus gugur dulu. Baru kemudian ada buah-buah berikutnya yang akan jadi. Dan hari ini banyak saudara. Ya, bakal buahnya banyak. Wah saya senang ya. Karena tiap pagi saya gini, Nang, ayo berbuah Nang gitu kan. Gitu. Loh, iya diajak ngomong pohon itu ya kan. Biarpun gak nyaut ya toh. Kalau nyaut kita yang takut ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau belajar. Sebelum kita melalui proses yang namanya berbuah, itu ada proses benih. Dan ini adalah fondasi. Katakan sama-sama, fondasi. Tanpa ini, tanpa yang namanya benih, kita tidak akan bisa berbuah. Tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Makanya saya kasih judul From Seed to Fruit. Mungkin saya tidak akan bisa menyelesaikan sampai berbuah, saudara. Ya, karena ini memang cukup panjang dan sangat panjang, tidak bisa diselesaikan dalam waktu 45 menit. Ya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya proses pembenihan ini. Ya. Karena apa? Di sini saya tulis begini. Ada proses yang tersembunyi yang Tuhan kerjakan. Ya, contoh paling sederhana. Coba saudara pandangi kuku saudara. Dipandangi terus, gini kira-kira tumbuh enggak? Enggak tumbuh ya. Ditungguin, enggak tumbuh-tumbuh. Tapi tiba-tiba ada waktunya apa? Wah, waktunya potong kuku. Ada proses pertumbuhan yang memang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ketahui, saudara. Kita belajar, ya. Nah ini, tanpa benih tidak ada yang namanya kehidupan. Nah pertanyaannya sekarang, benih apa yang ada di dalam hidup kita? Loh iya toh, kalau kita mau menghasilkan buah nangka, maka yang ditanam harus benih nangka. Kalau kita nanamnya benih durian, terus kita berdoa puasa sampai ya 40 hari, 40 malam mungkin disambung berapa, bisa berubah? Enggak bisa, karena benihnya benih durian. Jadi penting sekali untuk memastikan hari ini benih apa yang ada dalam hidup kita. Nanti kita belajar. Ya.
Nah, prinsip firman Tuhan. Di Yohanes 12 ayat 24 dikatakan, klik, ya. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan apa? Mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan yang keras, banyak buah. Seperti doa Bapak Gembala kita ya. Segala yang hilang dikembalikan 7 kali lipat. Proses ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak pernah melalui proses benih ini. Jangankan 7 kali lipat, bisa berlipat-lipat, betul? Kalau kita nanam 1 biji pohon mangga, yang keluar berapa? Itu saya masih ingat di rumah saya, ada 3 pohon mangga yang dari biji, saudara, bukan dicangkok. Batangnya besar-besar, ya. Dan itu kalau sekali panen kita bawa pickup, saudara. Sekarang jarang ya, rata-rata kan pakai cangkok, jadi pohonnya kecil-kecil. Kalau pohon dulu itu besar-besar, saudara. Berlipat-lipat bisa kita hasilkan ketika benih yang kita tanam itu menghasilkan buah. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Dikatakan biji gandum itu harus apa? Jatuh dan udah ada yang berani ngomong, jatuh dan mati. Ada yang mau? Enggak mau? Oh, enggak mau ya. Belum waktunya gitu maksudnya. Tapi ini syarat tuh, saudara. Ketika saya merenungkan pujian ini, saudara. Kemarin saya jalan-jalan sama istri saya ke IKEA. Ya. Terus kemudian istri saya bilang gini, aku kok inget Belanda ya, kamu kangen anak gitu kan. Tapi memang gitu kan, IKEA-nya Belanda sama sini sama persis. Ya, bentuk-bentuknya, barang-barangnya, termasuk toiletnya persis plek. Ya. Dan makanannya juga sama. Nah, di tengah-tengah saya ngantri makanan cukup ramai kemarin. Ya. Tiba-tiba istri saya duduk di meja, saya ngantri untuk ngambil makanan setelah dapat nomor. Saya nyanyi gini, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Ini lagi ngantri makan, saudara. Itu air mata saya tidak berhenti. Saya tiba-tiba diingatkan, iya, ketika Tuhan pakai hidup kita, anugerah itu begitu besar terjadi dalam hidup kita. Masalahnya kalau kita salah benih, saudara, Tuhan bisa pakai nggak? Nggak bisa. Ya. Sampai ada ibu di sebelah saya itu, saya terus nyari tempat duduk. Ya. Ada duduk yang tinggi gitu, di dekatnya kasir. Duduk sambil nangis gitu. Mengucap syukur, saya nyanyikan lagu. Dia ngasih saya tisu, mungkin mikir bapak ini bebannya berat rasanya gitu kan. Gitu. Untungnya sudah bayar, mungkin kalau belum bayar saya dibayarin mungkin gitu ya. Tapi ini sebuah perenungan, saudara. Bagaimana kita menjadi benih yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Artinya mati itu apa sih? Hancurnya bentuk lama kita. Berakhirnya potensi yang selama ini terkurung. Kayak tadi, benih gandum itu tidak akan bisa bertumbuh, berkembang kalau dia tidak jatuh dan mati.
Dan mati di sini adalah awal dari kehidupan yang baru. Dan juga menuju hidup yang lebih besar. Biji mangga itu tidak akan jadi pohon mangga yang besar, saudara, kalau dia tidak mati. Selamanya dia akan menjadi satu dan akhirnya busuk dan terbuang. Klik berikutnya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Kematian sebagai jalan menuju kehidupan yang sejati dan berbuah. Sekali lagi. Kematian sebagai jalan menuju kehidupan yang sejati dan berbuah. Nah, klik. Untuk menghasilkan buah terbaik, maka kita juga harus menanam benih yang terbaik. Bagi yang suka tanaman, ada beberapa provider yang menyediakan benih-benih terbaik, benih-benih unggul. Kita tinggal tanam. Itu rame banget. Oh, saya mau cari benih apukat yang model ini, ada. Oh, saya cari mau buah lengkeng yang gini, ada. Disediakan semua benih-benih terbaik. Masalahnya ada pilihan ada di tangan kita, saudara. Nah, benih ini artinya sporos atau potensi kehidupan, arti dari benih itu sendiri. Ya. Dan di Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu, ya. Benih itu ialah firman Allah. Ini fondasi kita pertama, Bapak Ibu. Sudah banyak kita dengar firman. Berapa banyak yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Tidak usah dijawab. Itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Karena semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi kita seringkali apa? Sibuk. Sibuknya apa? Oh, si A itu loh, kok gak bener ya hidupnya. Oh, si B itu loh, kok gitu ya. Oh, si C itu ya, kok begini ya. Dia itu kan harusnya kan begitu ya. Tapi kita lupa ngurus diri sendiri, saudara. Ya. Kalau enggak gitu enggak ada pepatah apa? Kuman di seberang lautan nampak, tetapi gajah, itu loh. Ya. Kita baca di Markus 4 ayat 26 sampai 29, saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ini gambaran dari kerajaan Allah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca di Alkitab ini tinta merah, perkataan Tuhan sendiri. Ya. Di mana digambarkan bagaimana gandum itu harus diproses, mulai dari tanam benih, mulai bertunas, berkecambah, naik, ada batangnya, lalu ada bulirnya, lalu diisi, ada proses-prosesnya. Petani tugasnya cuma apa? Menanam. Sama Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap minggu, bahkan sekarang tadi Bapak Gembala juga bilang, kita tiap hari buka YouTube sudah ada firman Tuhan. Mau dari orang apa, mau dari pembicara siapa saja kita bisa pilih. Ya. Tapi masalahnya gini loh, benih yang ditabur itu, firman yang kita dengar, jatuhnya di mana? Ya, itu pelajaran lain lagi nanti. Tapi tangkap saat ini benihnya. Ya. Nah,
Catatan penting dari Markus 4 ayat 26 sampai 29 ini begini. Di sini tidak menekankan penabur, tidak menekankan tanah. Tadi kan ada, saya ceritakan ya, ada cerita sendiri tentang tanah hati kita. Tapi ini nggak bicara tentang penabur, tidak bicara tentang tanah, tetapi menekankan proses yang tidak terlihat atau misteri dari pertumbuhan itu sendiri. Tugas kita ini sederhana, saudara. Kalau kita mau menanam, tanamlah itu. Benih yang terbaik, tanam. Selanjutnya apa? Tuhan yang menumbuhkan. Kadang-kadang kalau saya ingatkan seseorang, ayo baca Alkitab. Nggak ngerti Pak, aku baca Pak. Itu makanan. Kalau makanan, dimakan aja. Kita tiap hari ngerti nggak makanan kita apa? Apakah kita setiap kali menggigit makanan yang di dalam mulut kita itu kita analisa? Ini aku lagi gigit nasi. Oh, enggak ada daging-daging, ada dagingnya. Ini sayur, ada sayurnya. Kan bukan begitu. Kita makan aja. Ya. Dan saya mau tanya, 3 hari yang lalu saudara makan apa? Ingat enggak? Enggak ingat. Tetapi makanan itulah yang menumbuhkan kita. Makanan itulah yang setiap hari kita butuhkan. Ya kan, bahkan kadang-kadang tidak sadar makan apa. Kadang-kadang kalau sudah kadung happy gitu ya, saya lagi keluar sama istri berdua gitu, sudah makan saudara, tiba-tiba kelihatan apa yang enak lagi, ayo makan dulu, tadi kan kamu sudah makan, oh iya ya, kok lupa, nah, gitu kan. Itu makanan yang kita butuhkan. Ya. Itulah yang menumbuhkan kita. Sama dengan firman Tuhan. Ya, jadi sini saya juga menggugah, ayo kita semua setiap hari, ayo baca firman. Ya, baca firman setiap hari. Itulah yang menumbuhkan jiwa dan roh kita. Ya. Sehingga pada saatnya nanti kita akan menghasilkan buah-buah yang matang. Kita semua rindu ada mujizat multiplikasi, betul? Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak pernah menanamkan benihnya, saudara. Nah, di Markus 6 ayat 28 dikatakan bumi dengan sendirinya. Ini pakai kata automate. Ya, seperti kalau di Inggris kan automatic gitu ya. Tumbuh dengan sendirinya. Ini menjelaskan kedaulatan Allah di dalam pertumbuhan. Artinya karya Allah di sini yang progresif, tidak terlihat kasat mata, namun benar terjadi dan benih firman itu menuju buah kemuliaan. Saudara sadar tidak? Kita ini semua juga berasal dari benih. Bayangkan, ya, benih sel telur dan sel sperma yang sedemikian kecilnya. Di dalam benih itu ada jantung, ada paru-paru, ada otak kita, ada panca indera kita, ada organ-organ tubuh kita. Ajaib enggak? Saudara pernah memikirkan itu? Bahwa yang ditulis di kitab Mazmur Kejadian kita ajaib dan dahsyat. Sedemikian dahsyatnya benih itu, saudara. Sedemikian dahsyatnya proses yang Tuhan kerjakan. Sesuatu yang ajaib yang terjadi. Kita bisa ada hari ini ya, dengan bentuk masing-masing, ya, dengan wajah masing-masing. Ada berapa miliar orang tidak ada yang sama wajahnya. Dari benih yang sangat kecil itu, keajaiban Tuhan, kedaulatan Tuhan dinyatakan. Nah, kita masuk proses berikutnya, benih menjadi kecambah. Di sini dikatakan tahap regenerasi, ya, atau kelahiran baru. Di Yohanes 3 ayat ke-8 dikatakan angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang
atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini kembali lagi menyatakan bagaimana keajaiban Tuhan. Nah, kalau kita belajar, saudara, ya, ini ada sedikit pelajaran buat kita supaya kita juga memahami ya secara utuh. Ada namanya doktrin monergistik. Ya. Klik berikutnya. Ya. Regenerasi itu bersifat monergistik, artinya Allah yang bekerja. Benih-benih yang ada dalam hidup kita itu adalah Allah yang bekerja. Ya. Seperti dua sisi mata uang, saudara. Ya. Yang pertama, benih firman itu harus tumbuh dalam hidup kita dahulu. Ketika benih kebenaran ini tumbuh, maka sekarang dari sisi mata uang berikutnya, kita yang menjadi benih. Dan kita harus mati. Untuk apa? Nantinya kita juga akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Nah, perubahan sejati terjadi dari dalam. Bukan hanya perubahan perilaku. Kalau perubahan perilaku sifatnya sementara. Ya. Betul ya? Orang itu sudah berubah loh. Tapi loh sekarang kok kembali lagi. Pernah kejadian seperti itu? Tapi ketika dari dalam, perubahan itu keluar dari dalam, maka orang itu tidak akan berubah sementara. Berubahnya tetap. Makanya bukan hanya menghasilkan buah, tetapi buahnya itu tetap. Itu firman Tuhan. Terus berbuah. Terus berbuah. Ya. Masuk di tahap pertumbuhan ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam butir itu. Nah, ini kita masuk di dalam gradual sanctification progressive. Ya. Pertumbuhan yang bertahap, pembenaran yang bertahap. Ya. Ada Susanto hari ini pagi ini? Tidak ada ya? Dia share di grup kita, di grup Victory. Itu bagus sekali. Ya. Dikatakan kita jangan jadikan Yesus sebagai tiket masuk ke surga. Ya. Kita jangan memperalat Tuhan untuk kita masuk ke surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah surga dalam hidup kita. Artinya di saat Yesus hadir dalam hidup kita, itulah surga kita. Kalau kita ikut Tuhan hanya untuk disembuhkan, berarti kita mau pakai Tuhan untuk menyembuhkan dan manfaatnya ada di kita. Kalau kita hanya pakai Tuhan untuk supaya kita masuk surga, ya, itu kita sama seperti memperalat Tuhan. Ya, nanti saudara baca sendiri, bagus itu. Pertumbuhan yang bertahap ini membuat kita dewasa, saudara. Menghasilkan buah-buah yang matang. Ya. Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini kembali syarat berikutnya, kita sebagai benih, kita harus berakar. Dan akar itu harus dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maknanya apa, saudara? Kekristenan itu bukan instan, tetapi bertahap. Ya. Makanya, kalau kita hanya kepingin kaya, tidak perlu ke gereja, saudara. Ada yang lebih instan. Ya. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu menukar dengan keselamatan kita, dengan jiwa kita. Tapi kalau Tuhan tuh membenahi dari dalam, saudara. Ketika dari dalam ini benar, ya, maka segala sesuatu dikatakan semua karena anugerahnya.
akar, hidden life itu lebih penting daripada daun yang terlihat. Ya. Karena gini loh saudara, kalau akar kita salah, itu membersihkannya sulit. Contoh ya, kalau kita nanam pohon, sudah besar, terus kita mau tebang pohon itu, bisa nggak? Dengan cepat kita bisa tebang pohon itu dan hilang pohonnya. Tapi akarnya masih ada dan dia akan tumbuh lagi. Kita mau menghilangkan pohon yang besar dengan waktu singkat sangat bisa. Dipotong, buang. Tapi untuk membersihkan akar yang sudah berakar di dalam tanah, itu prosesnya berapa lama? Lama sekali, saudara. Dan rata-rata kalau kita suruh orang untuk membersihkan, apa? Sulit, Pak. Nggak bisa bersih. Betul? Karena akarnya bisa kemana-mana. Bahkan beberapa tanaman bisa merusak dinding, tembok. Karena akarnya sudah membesar dan sugil bangunan kita. Makanya hati-hati dengan benih yang kita tanam dalam hidup kita. Benih kebenaran atau yang sebaliknya. Nah ini, benih apa yang kita tanam dalam hidup kita? Nah, kita masuk lebih dalam lagi ya. Di sini gandum versus lalang. Matius 13 ayat 24. Ya. Seorang menabur benih yang baik di ladangnya. Dan pada malam hari musuh datang menaburkan ilalang. Itu ceritanya begitu ya. Dan keduanya tumbuh bersama sampai waktu panen. Kisah ini Bapak Ibu paham ya. Ada yang menabur benih yang baik, tapi juga ada menabur benih lalang. Nah, yang harus kita perhatikan saudara. Kata lalang ini berasal dari zizanion. Artinya apa? Itu mirip gandum. Ya. Lalang ini pada awalnya mirip gandum. Di awal. Sulit dibedakan. Pesan Tuhan apa? Hati-hati. Ya. Dengan apa yang kita dengar. Hati-hati. Benih apa yang kita terima. Ya. Karena di awalnya sulit dibedakan. Zizanion. Kelihatannya sama. Kalau kita mau jujur perhatikan gereja pada akhir zaman ini banyak sekali yang model begini. Kelihatannya benar gitu ya. Tapi ternyata buahnya kok nggak ada gandumnya ya. Ternyata itu ilalang. Waspada terhadap imitasi internal. Tidak semua yang tumbuh itu adalah gandum. Kenapa ini terjadi? Kita belajar. Nah, kita belajar lagi ya. Biar Bapak Ibu juga paham. Ada doktrin providensia Allah. Ini artinya begini. Ya. Gandum itu bertumbuh, itu juga oleh Tuhan. Tapi lalang juga bertumbuh, itu diizinkan oleh Tuhan. Dan kita manusia tidak bisa kontrol pertumbuhan tadi kan, kita sudah belajar di awal. Bahwa pertumbuhan itu adalah tugasnya Tuhan. Keajaibannya Tuhan. Mengapa nggak dicabut sih sekarang? Sebab akar gandum dan ilalang itu saling terkait. Kalau dicabut, lalangnya ikut mati. Jadi, saudara, Allah itu menahan penghakiman demi keselamatan kita semua. Makanya hari ini enggak usah bingung, ya. Enggak usah, Pak, itu orang-orang itu kenapa kok begini ya kelakuannya ya? Itu sudah modelnya seperti itu kok enggak dihukum sama Tuhan ya? Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Harusnya kan Tuhan ngukum untuk model-model begitu. Sabar. Karena belum waktunya.
Ya. Karena semua indah pada waktunya, jadi kalau belum indah, belum. Nah itu. Nggak usah bingung. Ya. Model begitu kok dibiarin hidup. Loh, sabar. Karena belum waktunya apa? Ini loh, providensia dari Tuhan sendiri. Ya. Dan sekali lagi ya, itu bukan tugasnya kita, bukan bagiannya kita. Kita bertanggung jawab kepada diri sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Nah, alasan berikutnya ada teologi of divine patience ya. Di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia apa? Sabar terhadap saya. Sabar terhadap cuma saya sendirian berarti ya. Ya enggak apa-apa wis ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya suka dengan istilah bertobat setiap hari. Karena kita tidak sempurna, saudara. Ya, banyak sekali yang harus dibenahi. Ya. Nah, saudara, kehidupan orang percaya ini yang pertama apa? Mati terhadap diri sendiri. Katakan sama-sama. Mati terhadap diri sendiri. Yang kedua, mati terhadap dosa. Dan yang ketiga, tolong klik. Iya, terima kasih. Dan yang ketiga, mati sebagai jalan menghasilkan buah. Mati terhadap diri sendiri ini apa sih? Kalau ikut Tuhan kita itu harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Ya. Maaf ya, pagi ini saya tidak khotbahkan tentang berkat-berkat, enggak. Karena Tuhan pasti memberkati kita, ya. Amin. Tidak perlu diminta, tidak perlu didoakan, Tuhan pasti memberkati kita. Tapi ini adalah bagian kita, bagian terpenting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Menyangkal diri, pikul salib itu adalah bagian kita. Ego kita ini harus mati, saudara. Ya. Dan kita semua harus hidup dipimpin oleh kehendaknya Allah. Ya. Saya membaca kisah dari Mahin, saudara. Ada yang tahu ya? Kisahnya Mahin. Tahun 90-an itu di negara yang saat ini sedang berkecamuk, di sana kekristenan dilarang, saudara. Sampai akhirnya si anak perempuan ini yang bertumbuh mengenal Kristen ditangkap, ya, dan dia diadili, ditekan sedemikian rupa harus kembali kepada agamanya. Tapi anak gadis ini menolak, enggak. Aku tetap mengikut Kristus. Akhirnya apa? Diputuskan membuat hukuman yang ekstrim, saudara. Yaitu apa? Di tengah alun-alun dia dibakar hidup-hidup. Dan semua orang berkumpul. Wah, seneng ya waktu itu kan. Namanya ada orang dihukum seneng, kumpul semua. Dan saudara tahu? Anak gadis ini tidak ada ekspresi takut. Dia hanya memuji Tuhan. Dia hanya memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Orang-orang tambah bingung. Yang awalnya bersorak-sorak mulai hening. Dan betul ketika dia betul-betul dibakar, dia tetap hanya memuji Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Sampai akhirnya apa? Dia betul-betul mengembuskan nafas yang terakhir. Tujuan dari yang menghukum, itu memberi pelajaran. Supaya orang lain jangan ada yang ikut. Jangan ada yang percaya Kristus. Jangan ada yang masuk agama Kristen. Tujuannya di sana. Tetapi saudara tahu, kematian Mahin hari itu
adalah titik balik kekristenan tumbuh luar biasa di negara tersebut. Yang awalnya tujuannya dimatikan, tapi ternyata kematiannya tidak pernah sia-sia. Justru ini dia menggenapi firman ini. Kematiannya membuat kekristenan menjadi berkembang luar biasa. Perlahan tapi pasti orang-orang yang pulang dari alun-alun itu menyaksikan hukuman mati itu mulai kepikiran. Saudara. Ini kesaksian, ini kisah nyata. Mereka mulai kepikiran, apa ya yang dia percaya kok sampai bisa kekeh seperti itu dan kokoh imannya. Bahkan petugas Algojo yang menghukum dia pun sampai dia ikut bertobat. Dia bilang, imanku aja aku tidak bisa mempertahankan seperti anak ini. Tapi apa yang dia percayai? Jadi akhirnya sekarang berbalik, saudara. Kalau dulu penduduk itu melaporkan orang-orang Kristen supaya dapat uang untuk mereka ditangkap ya, dapat uang dari pemerintah. Sekarang mereka cari orang Kristen untuk belajar. Siapa Yesus itu? Ada apa sih Yesus itu kok sampai orang ini bisa mempertahankan sedemikian rupa? Bahkan saat menghadapi kematian, tidak ada rasa takut, malah memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita tidak sampai ke seperti Mahid. Ya. Tapi mungkin hari ini kita harus menghadapi kematian-kematian dalam kehidupan kita. Mungkin harus mengalah di dalam kehidupan rumah tangga. Aduh, Pak, pasanganku kok begini ya. Banyak kekecewaan yang terjadi. Pak, bosku kok begini ya. Pak, aku tidak salah, tetapi aku harus mengampuni. Gimana? Banyak kematian-kematian yang mungkin ada. Tetapi itulah bagian dalam hidup kita, di mana kita mematikan daging kita ini. Tadi dikatakan ego kita itu harus mati, kehendak pribadi kita harus ditundukkan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu hari ini apa. Tapi saya percaya kalau kita satu persatu saya tanya, pasti punya yang namanya apa itu ya? Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang kita tidak ngerti. Benih itu ketika di dalam, itu tidak enak, saudara. Ya. Benih itu mikir gini, enak ya yang di atas. Kalau sudah sampai di atas terang, ya, menghasilkan daun, menghasilkan bunga, menghasilkan buah, dan buahnya, wah, membuat orang lain senang gitu ya. Tapi bayangkan, benih yang ada di dalam, penderitaannya bagaimana? Tapi sebenarnya itu adalah kunci dari kehidupan, betul? Ketika benih itu bertumbuh, berkecambah, berakar, itulah sumber kehidupan. Bayangkan pohon kalau tanpa akar, mati. Ya. Tapi akar tanpa pohon, dia akan tumbuh kembali. Makanya saya katakan tadi, ini adalah fondasi terpenting dalam hidup kita. Supaya kita bisa menggenapi firman, yaitu kita semua berbuah dalam hidup kita. Di area kita masing-masing. Ya. Mati terhadap dosa ini apa? Manusia lama kita disalibkan. Ya. Tadi pagi saya Zoom jam 4:30 ya. Kita bahas tentang Benaya bin Yoyada. Bagaimana pribadi seorang dari prajurit ya, sampai bisa menjadi panglima. Apa? Ada pengorbanan yang dilakukan. Ada kematian-kematian yang harus dilewati. Supaya apa? Dia bisa naik. Dipromosikan. Seperti benih itu, saudara. Kulit luar itu harus pecah dulu. Ya.
identitas lama kita ditinggalkan. Jadi hari ini, ya, kalau ada yang misalnya mudah tersinggung contohnya, mudah marah, ya, jangan dipertahankan. Kadang-kadang kalau dinasehat itu jawabnya begini, aku nih ya begini, dari lahir aku sudah begini. Ya. Bahkan dari lahir aku sudah marah-marah. Loh, enggak tahu lagi kalau gitu ya kan. Ayo berubah. Berubah. Supaya apa? Ada saatnya nanti waktu kita menghadap di tahta pengadilan Kristus, kita membawa buah-buah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mati sebagai jalan menghasilkan buah. Itu kalau kita baca firman di Galatia 2, aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya apa? Tidak ada lagi yang kita inginkan di dunia ini, saudara. Kalau Bapak Ibu suka tuh dengan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tapi di salah satu kalimat dikatakan, I shall not want. Aku tidak kepingin apa-apa lagi. Tidak kepingin itu bukan berarti tidak membutuhkan, saudara. Tapi itu adalah sebuah sikap, sebuah prinsip kehidupan. Artinya gini loh, contoh paling sederhana. Kalau kita berada di rumah orang tua kita, maka segala yang ada di rumah orang tua kita bisa kita pakai, bisa kita makan, betul? Di kulkas buka, diminum. Tudung saji dibuka, ada makanan dimakan, boleh? Karena itu rumah orang tua kita. I shall not want, aku tidak kepingin apa-apa lagi. Ingat tak waktu kita masih anak-anak, habis makan pagi, pernah kita ngomong, Mama, tolong beri aku makanan siang nanti. Pernah? Enggak. Tahu-tahu siang ada makanan, betul? Pulang sekolah, tahu-tahu ayo, itu makan. Sudah tersedia. I shall not want. Bisa enggak kita bersikap gitu sama Tuhan? Semua sudah disediakan Tuhan. Amin. Ya. Kalau enggak kita isiin cuma minta. Ya. Saya pernah saksikan di sini tuh. Ada kalanya ketika anak saya itu mulai, Papi mau dibawakan apa? Aduh, ini bukan soal nilai, saudara. Bukan soal jumlah nominal uang, bukan. Tapi ada pertumbuhan, ya, di mana dia mulai memahami. Iya ya, aku sekarang mulai apa? Berbuat sesuatu untuk orang tua. Ketika kekristenan kita di hadapan Tuhan mencapai titik ini, saudara, Tuhan mau apa dalam hidupmu? Wah, enak banget, saudara. Ya, hari ini saya bangun tadi jam 4 pagi, saya berdoa. Tidak minta-minta, saudara. Cuma duduk, ya, muji Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hidupku. Ya. Kayak tadi pujiannya WL, ini ya, WL Kerajaan Surga ini siapa? Setiawan Hadi ya. Tangan Tuhan sedang merendah. Terus apa? Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Nah itu. Kapan kita melihat pelangi? Ketika benih itu sudah berkecambah, bertumbuh. Dia mulai melihat matahari. Dia mulai melihat pelangi. Tapi proses ini harus dilalui. Bayangkan loh ya, bayangkan kalau benih ini tidak kerasan, saudara. Lah, aku ditanam, lah ketemu ulet, ketemu cacing.
Takut, lari dia ke atas. Terus jalan-jalan. Bisa tumbuh? Nggak bisa. Terus begitu ada pemiliknya, aku pura-pura lagi ke dalam gitu kan. Nggak bisa. Selama kita mereject proses itu, selamanya kita tidak akan bisa bertumbuh. Ya, jadi perenungannya bagaimana dengan hidup kita saat ini, saudara? Benih apa yang bertumbuh? Klik berikutnya. Mulmet. Oh, habis. Oh, ya, maksudnya waktunya habis tuh. Ya, paham ya. Jadi rupanya slide terakhir disensor sama pihak Mulmet ya. Jadi, jadi bagaimana hidup kita saat ini? Benih apa yang bertumbuh, saudara? Tadi ya, renungkan itu. Dan yang kedua, sudahkah kita menikmati proses itu? Kata menikmati ini penting, saudara. Kalau kita tidak bisa menikmati proses, maka kita akan mereject proses itu. Ya. Ini contoh saja, ya, tidak untuk ditiru ya. Saya hobinya naik motor gitu. Kenapa saya bisa naik motor sampai ribuan kilo, sampai ke Jakarta, sampai ke Bali, Lombok, Sumbawa, Flores Timor, ya, sampai entah berapa ribu kilo gitu. Karena saya menikmati proses perjalanannya. Ya. Kita tidak akan bisa menikmati proses kalau kita baru masuk mobil, terus sudah gini, kapan nyampenya? Kok lama? Ayo cepetan, kok tidak selesai-selesai? Ya. Tapi beda kalau kita menikmati, saudara. Ya, di dalam perjalanan, ya, ada gunung, ya, ada laut, kita nikmati, ya. Terus pinggirnya laut itu ada yang jual es degan, kita berhenti minum loh, kepingin toh. Enak itu, gitu kan. Terus helmnya saya kasih musik, saudara, ya. Helmnya saya sambungkan ke handphone, ya. Mau telepon bisa telepon, video callan bisa nyalakan, mau dengar khotbah tinggal dengar khotbah. Dinikmati perjalanannya. Tapi bagi orang lain yang tidak bisa menikmati, kok tidak nyampe-nyampe? Kapan ini? Maka yang terjadi apa? Dia tidak mau lagi. Dan akhirnya dia mereject proses itu. Saya undang WL. Bapak Ibu Saudara, ayo, nikmati proses. Ya, ini bukan kebetulan loh kalau gereja kita, ya, Bapak Gembala mendapat visi untuk kita berbuah. Ya. Sekali lagi berbuah itu tidak bisa cuma didoakan, saudara. Tetapi proses harus dilewati. Kalau hari ini ada kematian-kematian dalam hidup kita, nikmati itu. Karena tadi loh, kematian itu bukan akhir, tapi itu adalah awal dari kehidupan yang jauh lebih besar. Ya. Kematian itu adalah proses syarat untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru dan mengalami mujizat multiplikasi dalam hidup kita. Selama kita masih mempertahankan daging kita, selama masih kita mempertahankan ego kita, kita akan jatuh bangun dan kita akan terus berputar seperti bangsa Israel. Tertunda menikmati tanah Kanaan. Kenapa? Karena tegar tengkuk, karena isinya ngomel terus, protes terus. Ya. Saya rindu, saudara. Ayo. Ya.
kita harus tahu kapan saatnya kita menikmati apa yang ada. Tapi sebelum kita menikmati itu, kita juga harus melewati prosesnya.